Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, Program Studi Agroteknologi, dengan NIM 23103133379. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait apa yang sudah saya teliti di proposal tentang pengaruh pupuk kotoran kelinci terhadap pertumbuhan tanaman selada, atau yang biasa disebut dengan Latuva sativa. Nah, apa sih selada itu? Selada itu merupakan sayuran hortikultura yang banyak dikonsumsi karena rasanya yang segar dan kandungan gizi yang tinggi, seperti zat besi, kotoran, antioksida. Nah, tanaman ini tumbuh optimal pada suhu 15-25 derajat Celcius dan ketinggian 1000 sampai 1900 mdpl. Dalam budidayanya, pemupukan berperan penting, terutama pemupukan organik, untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Nah, salah satu sumber pupuk organik yang berpotensial namun jarang dimanfaatkan adalah kotoran kelinci. Mengapa demikian? Nah, kotoran kelinci ini mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, pemanfaatannya juga membantu mengatasi limbah peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dosis terbaik pupuk kandang kelinci terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. Adapun rumusan masalahnya itu, yang pertama, apakah pemberian pupuk kotoran kelinci berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman selada? Lalu yang kedua, apakah pupuk kotoran kelinci dapat meningkatkan hasil panen tanaman selada dibandingkan dengan penggunaan pupuk lainnya? Yang ketiga, bagaimana perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman selada yang diberi pupuk kotoran kelinci dengan tidak diberi pupuk atau menggunakan jenis pupuk lainnya? Nah, jadi di sini kita bisa lihat apa perbandingan terkait yang diberi pupuk ataupun yang tidak. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu, tujuan pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kotoran kelinci. Lalu yang kedua, mengetahui interaksi antara pupuk tersebut terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman selada. Yang ketiga, mengevaluasi perbedaan hasil panen tanaman selada yang diberi pupuk kotoran kelinci dengan tanaman yang diberi pupuk lain atau tanpa pupuk. Nah, adapun hipotesisnya yaitu pemberian pupuk kotoran kelinci berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. Karena dari sini kita bisa lihat seberapa pengaruh pupuk kotoran kelinci terhadap pertumbuhannya. Terus yang kedua, terdapat interaksi antara pemberian pupuk kandang kelinci dan pupuk lainnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, ada perbandingan antara pupuk-pupuk lain dengan pupuk kelinci, sehingga ini alasan saya menguji tentang kotoran kelinci. Adapun di bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman selada. Kan kita sudah tahu nih, selada ini merupakan sayuran daun yang berumur semusim dan termasuk dalam famili Compositae, atau itu dalam Eddy dan Bob Howe 2010. Nah, tanaman selada merupakan tanaman semusim yang banyak mengandung air dan sangat sehat ya bagi kita jika dikonsumsi. Morfologi tanaman selada. Nah, sistem perakaran tanaman selada adalah akar tunggang, yang mana sistem perakaran tanaman selada yang tua agak menyebar di dataran tinggi. Ujung akarnya memanjang dari 1,2 sampai 1,5 meter, dan begitu cabang-cabang akar berada di dalam tanah 25 sampai 30 cm. Yes. Yang ketiga itu syarat tumbuh tanaman selada. Selada ini umumnya ditanam pada akhir musim penghujan karena selada termasuk tanaman yang tidak tahan kehujanan. Pada musim kemarau, tanaman ini memerlukan penyiraman yang cukup teratur
mungkin kita sudah tahu ya apa syarat tumbuh tanaman selada dan juga bagaimana agar tanaman selada ini tumbuh dengan baik. Selanjutnya pupuk kotoran kelinci. Nah, pupuk organik diketahui mampu meningkatkan keanekaragaman hayati pertanian dan produktivitas tanah secara jangka panjang. Pupuk organik juga dapat menjadi sarana sekuestrasi karbon tanah, penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida. Nah, mungkin di antara pupuk pertanian ini kan ada pupuk kompos, pupuk kotoran hewan, pupuk organik. Nah, sini saya tertarik sekali dengan menggunakan pupuk kotoran kelinci. Selanjutnya metodologi. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini akan saya lakukan di greenhouse Universitas Pancabakti, tepatnya di belakang Fakultas Pertanian. Nah, yang kedua bahan dan alat. Mungkin dari yang kita tahu bahan dan alat itu seperti tanah, lalu polybag, lalu cangkul untuk menggali tanah, dan juga alat-alat lain yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk membudidaya tanaman selada tersebut. Yang ketiga itu metode penelitian kita menggunakan RAK karena kita di sini menggunakan polybag dan kita uji setiap satu polybag itu diberi perlakuan beberapa perbandingan berapa banyak. Selanjutnya yang keempat itu pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini mungkin kita akan lakukan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Untuk waktunya mungkin belum ditentukan, kita akan bahas. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan penelitian, yang mana yang pertama ada proses 1 itu persiapan media dan polybag. Nah, kita perlu media tanam dan polybag untuk sebagai media tumbuh. Yang kedua itu ada penyemaian dan penanaman. Nah, setelah media tadi sudah siap, polybag, maka kita akan semai terlebih dahulu tanaman selada tersebut. Dan yang ketiga proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini bagaimana tanaman selada tumbuh dan baik, dan juga tadi diberi kotoran kelinci sehingga menjadi subur. Yang selanjutnya adalah parameter yang diamati. Nanti kita di sini akan melihat bagaimana perkembangan tanaman selada seperti tinggi tanaman, sentimeter setiap minggu. Lalu yang kedua itu jumlah daun setiap minggu. Bisa kita bandingkan. Selanjutnya ada berat segar tanaman atau gram saat panen. Nah, nanti pada saat panen kita antara yang diberi perlakuan tadi kita bandingkan mana sih yang paling baik, dosis yang paling baik bagi tanaman tersebut yang hasilnya baik juga. Selanjutnya yang keempat ada berat kering tanaman setelah evanisasi. Nah, nanti kita bandingkan hasil A, hasil B, dan hasil C. Mana sih yang paling bagus? Dan selanjutnya kita akan analisis data. Analisis data ini kita ukur setiap minggunya dalam diagram. Nanti kita buat perbandingan setiap minggu antara daun, akar, batang, dan juga berat tadi tuh. Nah, kita analisis tuh per minggu berapa perbandingan pertumbuhannya, sehingga kita mendapatkan hasil yang efisien dan juga secara lengkap. Kesimpulan. Nah, setelah kita tahu tadi tuh mulai dari penyiapan alat, penyemaian, terus penanaman hingga perawatan tadi, perlunya kita mengkontrol supaya apa? Supaya tanaman itu tumbuh dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka perlu perawatan dan juga saya lihat pupuk kotoran kelinci ini sangat
memiliki kandungan hara yang tinggi, nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu sangat berpotensi untuk pertumbuhan tanaman selada. Mungkin jika dibandingkan dengan kotoran kambing, kotoran kelinci itu juga sangat baik, tidak kalah baiknya dibanding dengan kotoran lainnya. Itu sih yang dari apa yang saya lihat dan saya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lewat 10 menit.